Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas dari pertanyaan teman-teman kita penghobi ikan mas koki, yang mana dia bertanya di Instagram saya, bagaimana cara mengatasi air akuarium yang berkabut karena pemberian pakan ikan mas koki yang cukup banyak, teman-teman. Nah, di sini biasanya para penghobi ikan mas koki yang dalam proses grooming ya, grooming itu maksudnya merawat ikan mas koki itu supaya ikannya cepat besar. Jadi pemberian pakannya bisa sampai dengan 12 kali sehari, 8 sampai 12 kali sehari, teman-teman. Jadi pemberian pakan yang berlebihan itu menyebabkan air akuariumnya berkabut. Nah, di sini saya akan bahas dengan pengalaman saya memelihara ikan mas koki. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin mengalami masalah air akuariumnya berkabut karena pemberian pakan yang lebih dari 4 kali ya, teman-teman ya, atau proses grooming ikan mas koki. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Sebenarnya faktor penyebab air akuarium kita itu berkabut itu banyak, teman-teman. Nah ya, kalau air akuarium berkabut, pasti semua akuarium itu berkabut, teman-teman. Kalau kita lama ganti air, misalnya 1 bulan nggak ganti air akuarium ikan mas koki, pasti berkabut, teman-teman. Tapi wajar-wajar saja karena 1 bulan tidak diganti. Tapi kalau misalnya 2 hari sudah berkabut, itu tentu ada pertanyaan, teman-teman ya, kenapa ini dengan air akuarium ini. Nah, ada beberapa faktor yang mungkin teman-teman juga tahu ya, penyebab air akuarium berkabut itu di akuarium ikan mas koki ya. Yang pertama, kotoran ikan mas koki itu sendiri, teman-teman. Kotoran ikan mas koki, kemudian kualitas air yang kita masukkan juga kurang bagus ya, itu bisa menjadi faktor juga. Besaran pompa filter kita atau pompa akuarium kita yang kita gunakan itu kurang maksimal menyedot air. Kemudian media filter kita kurang baik, kurang cocok untuk akuarium kita. Dan juga pakan yang kita berikan ke ikan mas koki kita, teman-teman. Nah, itu ada beberapa faktor, tapi fokus pembahasan saya kali ini yaitu kenapa sih pelet ini dapat menyebabkan air akuarium cepat berkabut, teman-teman. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari teman kita penghobi ikan mas koki ini. Dia bertanya di Instagram saya, bagaimana sih bang cara mengatasi air akuarium saya ini cepat sekali berkabut. 2 hari saya ganti air, 70% ya saya ganti katanya, langsung berkabut lagi 2 hari. Nah, saya tanya, apakah abang ini kasih makannya lebih dari 4 kali sehari? Dia jawab iya, katanya 7-8 kali sehari. Berarti dalam proses grooming, teman-teman. Grooming atau dia ingin mencari ukuran ikannya besar dalam waktu singkat, misalnya 1-2 bulan gitu. Jadi di sini saya juga mengalami, teman-teman. Nah, sekitar 5 bulan lalu saya sudah mulai menggunakan dan coba-coba juga pelet yang proteinnya tinggi, yaitu pelet Saki Hikari Grow ya. Saya gunakan di akuarium saya, mulai akuarium 75 cm sudah saya gunakan. Nah, di situ media filternya sudah matang, sudah bagus ya. Biasanya saya menggunakan pelet yang selain itu airnya
seminggu pun masih bersih teman-teman. Tapi kalau saya menggunakan Saki Hikari Grow ini cepat sekali berkabut. Nah, selain itu, selain Saki Hikari, pelet yang lain yang notabene proteinnya tinggi ya, seperti Sugiyama, kemudian Mizuhu ya, pelet Bogor, yang pokoknya MB Food yang proteinnya tinggi, biasanya itu berpengaruh airnya cepat sekali berkabut. Nah, itu teman-teman ya faktornya, karena pelet tadi banyak mengandung protein ya, kemudian juga ada zat-zat yang terlarut ya. Ketika dia pelet itu dicemplungkan ke air akuarium kita, maka ya, ada keluar seperti pasir-pasir itu ya, pasir-pasir kecil. Apalagi pelet yang kita gunakan itu adalah pelet yang tipe tenggelam teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, kalau kita kasih makan ikan mas koki kita ya, kita lempar peletnya, nanti peletnya mulai tenggelam. Nah, itu nanti ada seperti serbuk-serbuk ya yang terlepas dari pelet itu. Nah, itulah yang menyebabkan air akuarium kita itu berkabut teman-teman. Apakah itu zat abunya ya, ataupun zat lemak, ataupun apa, saya kurang paham juga. Tapi di situ sepengamatan saya, zat-zat yang terlepas dari pelet tadilah yang menyebabkan air akuarium kita berkabut. Nah, ada juga yang memberikan solusi kasihnya secukupnya aja, sampai ikannya habis makan. Misalnya kita ada ikan 10, kita kasih makan 1 sendok misalnya, sudah habis peletnya, udah itu seperti itu. Nah, tapi masih juga berkabut teman-teman. Nah, di sini saya kasih solusi berdasarkan pengalaman saya bagaimana mengatasinya teman-teman. Yang pertama yaitu besaran pompa harus diperhatikan teman-teman ya, supaya air yang tadi tercemar oleh pelet yang kita gunakan ya, pelet yang notabene proteinnya tinggi ya, kita harus menggunakan besaran pompa yang sesuai untuk akuarium kita. Contohnya akuarium saya ini 150 kali 60 kali 65 sebenarnya menggunakan pompa 3000 liter per jam teman-teman. Jadi saya gunakan 2000 liter per jam, masih aman karena saya tidak dalam proses grooming teman-teman. Saya kasih makan ikan mas koki saya cuma 4 kali sehari. Jadi 1 minggu udah mulai berkabut, jadi masih aman. Tapi kalau teman-teman beri makannya lebih dari 4 kali sehari ya, teman-teman harus perhatikan pompa yang digunakan. Pompanya harus besar teman-teman ya, seperti saya contohkan untuk akuarium 60 cm itu gunakanlah pompa 1600 liter per jam atau 1500 lah paling rendah. Kalau 1600 ya, 1200 atau 1000 liter per jam itu kurang cocok. Kalau akuarium 60 kali 40 kali 40 biasanya ikan mas koki ukurannya seperti itu kalau 60 cm. Kemudian yang 80 gunakanlah pompa yang 1800 liter per jam. 1 meter gunakan 2000. 120 cm gunakanlah 2500 liter per jam ya. Untuk akuarium 150 gunakanlah pompa di atas 3000 liter per jam, 3200, 3500 sampai 4000 ya. Kemudian langkah yang kedua yang harus teman-teman lakukan, perbanyak media filter mekanis teman-teman. Nah, saya di sini media filter mekanis saya itu 2 lapis teman-teman. Sekarang saya setting kembali ya di bagian box filter khusus mekanis yang atas, teman-teman bisa lihat itu terbuat dari talang, itu khusus mekanis ya. Saya buat ada beberapa lapis. Yang pertama itu busa biofoam, kedua jaring nelayan, ketiganya busa grand wall yang warna hijau, kemudian kapasnya 2 lapis teman-teman. Kapasnya kapas high tech ya, 2 lapis saya bikin ya, supaya kotoran yang partikel-partikel kecil yang tersedot oleh pompa itu tersangkut di media filter kita. Kemudian di bawahnya itu saya kasih jaring nelayan lagi teman-teman, 2 lapis
saya kasih jackmat ya. Jackmat itu fungsinya menahan jaring nelayan aja, karena takutnya jaring nelayan itu tercemar oleh bawahnya itu arang tempurung kelapa, jadi takut tercemar, jadi saya batasi dengan jackmat. Jadi teman-teman, media filter mekanisnya harus diperbaiki, harus lebih rapat ya, menggunakan filter talang, baik itu filter kaca maupun filter talang air. Nah, jadi filter mekanisnya diperbaiki. Kemudian kita harus sebenarnya rajin-rajin sipon teman-teman, rajin-rajin sipon. Kalau teman-teman tidak ada waktu sipon ya, mau tidak mau harus rajin ganti air teman-teman. Itu adalah cara yang paling tepat mengatasi air berkabut karena pelet yang kita berikan ke ikan mas koki teman-teman. Ganti pompa ya, ganti pompa yang agak kuat tarikannya ya, yang misalnya mampu menyedot kotoran lebih banyak. Kemudian media filter mekanis ya, khusus mekanis saja itu diperbaiki, di lapis ya, seperti kapas kita biasanya menggunakan 1 lapis, gunakan 2 lapis. Kemudian yang ketiga, rajin sipon dan juga ganti air. Itu aja teman-teman. Kalau selebihnya mungkin teman-teman ada cara lain ya, kita sesuai dengan pengalaman kita. Saya memberi tips ini sesuai dengan pengalaman saya teman-teman. Jadi mungkin itu saja video kali ini ya, mengenai cara mengatasi air akuarium yang berkabut karena pemberian pakan untuk khusus grooming teman-teman. Jadi pemberian pakan yang berlebihan karena proses grooming. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.